Penulis Ibrani menjelaskan bagaimana kemah suci dibagi menjadi dua bagian tempat kudus dan tempat maha kudus. Untuk tempat maha kudus, hanya imam besar yang boleh masuk sekali setahun dengan membawa darah yang ia persembahkan untuk dosa-dosanya sendiri dan dosa-dosa bangsa Israel. Di dalam kemah suci terdapat pembagian tempat dan ruangan sebagai pemisah untuk Tuhan dan manusia. Pemisah itu memperlihatkan bahwa manusia yang berdosa tidak dapat mendekati Tuhan yang kudus. Mereka harus membersihkan dan menyucikan dirinya dengan ritual yang telah diatur dalam hukum-hukum Tuhan. Setiap tahun saat imam besar masuk ke dalam tempat maha kudus, harapan dan ketakutan mengisi udara karena nasib bangsa Israel tergantung pada pengorbanan yang dia bawa. Namun manusia beroleh pendamaian dari Tuhan secara penuh dan nyata saat Yesus Kristus menjadi imam besar. Yesus telah menjadi pembuka jalan bagi manusia untuk dapat berjumpa dengan Tuhan tanpa harus diliputi rasa takut. Ia telah menggantikan kita dengan mempersembahkan dirinya sebagai kurban pendamaian dan penebusan. Melalui pengorbanan Kristus, tirai pemisah tempat kudus dengan tempat maha kudus tersingkap. Melalui penebusan Yesus Kristus, manusia dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan rasa aman dan sukacita. Melalui Yesus Kristus, manusia dapat memiliki akses langsung beribadah, memohon ampun, dan berdoa kepada Tuhan. Bersyukurlah karena saat ini kita dapat beribadah kepada Tuhan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan riang gembira. Manusia yang seharusnya menerima hukuman dari cawan murka Tuhan, kini telah mendapat penebusan melalui pengorbanan Yesus. Kematian Kristus membuka jalan dan mengajarkan kepada kita supaya jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Sekarang telah terbuka bagi kita jalan menuju kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari kita rayakan bersama dengan penuh sukacita, karena keselamatan yang diberikan kepada kita adalah anugerah yang luar biasa. Tanpa harus hidup dalam ketakutan kita, kini dapat mendekat kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Setiap langkah kita menuju kehidupan yang kekal merupakan pelajaran dari kasih Kristus yang telah mengorbankan diri untuk kita. Marilah kita tidak terlalu terikat pada ritus dan tradisi, tetapi lebih berfokus kepada hubungan yang sejati dengan Tuhan. Marilah kita gunakan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan agar hidup kita bermanfaat. Tuhan memberkati kita dengan kehidupan yang kekal. Kita harus ingat bahwa hidup kita bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi tentang menjalin hubungan yang bermakna dengan Tuhan. Ketika kita memujinya, kita menemukan tujuan sejati dalam hidup ini. Ketika kita berbagi kasih dan dukungan satu sama lain, kita menciptakan lingkungan yang memperkuat iman kita. Dalam keheningan kita bisa mendengar suara Tuhan yang memandu langkah kita. Di dalam kebersamaan kita, menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Mari kita terus-menerus belajar dan bertumbuh dalam iman, saling menguatkan dalam perjalanan kita. Amin.